Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Master pengobatan kuno dan Sang Gukong terkejut, tubuh mereka gemetar, dan mata mereka penuh kegembiraan. Qin Chen sendirian dalam perang melawan 6 Master Gu Fangzai, memenggal 5 orang, dan memperbudak 1 orang. Hal ini sungguh tak terbayangkan. Kaki Qin Tingting melunak dan hampir jatuh ke tanah. Apakah menurut Anda itu luar biasa? Apakah kamu sedang bermimpi? Ucap Qin Chen tersenyum sedikit dan mengarahkan jarinya ke Qin Tingting yang hampir tersungkur. Arus hangat memasuki tubuhnya, mengalir melalui anggota tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya nyaman. Pada saat ini, di luar aula pengobatan kuno, formasi itu tiba-tiba bergetar, dan seseorang benar-benar membombardirnya dari luar. Hai orang-orang di dalam, cepat buka formasi dan segera keluar. Teriak sekelompok penjaga kota Changsuan telah tiba untuk pertama kalinya. Mereka melihat formasi mengerikan yang menyelimuti aula pengobatan kuno dan ada raungan yang datang dari dalam. Setelah mereka mengetahui bahwa ada yang berkelahi, mereka tiba-tiba membombardir ruang pengobatan kuno lagi dan lagi. Itu penjaga kota Changsuan, gumam Master pengobatan kuno dengan ekspresi berubah, mengungkapkan kegugupan. Mereka memenggal kepala Gu Fangzai di sini, tidak peduli apakah itu masuk akal atau tidak. Mereka tidak bisa lepas dari hukuman. Tidak apa-apa, ayo keluar dan lihatlah. Ucap Qin Chen menyingkirkan formasi, dan tiba-tiba aula pengobatan kuno yang berkabut menjadi bersih. Qin Chen dan kelompoknya berjalan keluar dari aula pengobatan kuno. Banyak orang luar di sekitar pintu berbicara banyak, semuanya membuka mata lebar-lebar dan melihat ke dalam. Setelah mereka melihat orang-orang yang keluar dari dalam, mereka semua terkejut, karena banyak orang kuat di Gu Fangzai tidak terlihat. Kecuali satu jiwanya yang telah diperbudak Qin Chen, bahkan Tuan Feng Bukun pun menghilang. Pemimpin kapten penjaga berteriak dengan marah, dengan mata dingin, saya mendengar bahwa kalian dari Gu Yaotang dan Gu Fangzai bertempur di sini. Anda sangat berani bertarung. Sudahkah Anda menerapkan aturan kota Changsuan di mata Anda? Ucap kapten penjaga sangat marah dan ada niat membunuh. Tuan, ini hanya kesalahpahaman. Bukannya aku menginginkan pertengkaran. Itu adalah orang dari Gu Fangzai. Mereka datang ke aula pengobatan kuno saya untuk membuat masalah. Adapun Feng Bukun, itu telah tewas terbunuh. Jawab Qin Chen berkata dengan senyum ringan. Tiba-tiba, semua orang yang hadir terkejut. Feng Bukun dipenggal oleh anak ini. Bagaimana mungkin? Qin Chen melemparkan sebuah kristal ke langit, dan menampilkan adegan sebelumnya. Terlihat di sana, meskipun dia telah mengeluarkan pil Huanggu Yiki, tetapi Feng Bukun langsung melanggar kontrak, dan segera menembak. Qi Fangye yang tersisa berkata, ya, saya selalu berpikir bahwa pemimpin Feng Bukun seperti serigala dan orang yang ambisius, dan kerja sama dengan aula pengobatan kuno ini pada dasarnya adalah konspirasi. Meskipun lelaki tua ini adalah wakil kepala Gu Fangzai, saya tidak tahan oleh sikap Feng Bukun. Dan orang tua ini bersedia mewakili Gu Fangzai dan bergabung dengan Pavilion Chendi untuk menebus perbuatan jahat kita. Ucap jiwanya segera melangkah keluar, dengan nada tulus berkata pada Qin Chen. Semua orang terkejut. Apa yang terjadi pada akhirnya? Bawa mereka semua ke kantor penegak hukum dan tanyakan dengan hati-hati. Teriak kapten penjaga tenggelam dan berkata dengan tajam. Berhenti, teriak seseorang sebelum penjaga itu bertindak. Segera setelah itu, aliran cahaya jatuh. Itu adalah Zuan Ming, gubernur kota Xicheng, dan Zuan Ming diikuti oleh sejumlah besar penjaga Xicheng. Kerumunan bergidik, menunjukkan keterkejutan dan mundur sedikit. Saya mendengar bahwa Tuan Zhu dan Feng Bukun memiliki hubungan yang cukup pribadi. Bukankah dia ada di sini untuk meminta keadilan bagi Gu Fangzai? Itu sangat mungkin, Gu Yaotang sudah berakhir.
Ucap kerumunan berbisik. Kapten penjaga juga terkejut dan buru-buru memberi hormat. Sebelum dia membungkuk, Zuanming menamparnya dengan keras. Zuanming tampak marah dan menerbangkan kapten penjaga. Janggutnya bergetar ketika berkata, "Sombong, saya memiliki hukum yang ketat di kota Changsuan." Meski sempat terjadi konflik antara Gu Yaotang dan Gu Fangzai, Gu Yaotang hanyalah korban. Sekarang buktinya ada, Anda juga akan membawa orang-orang dari aula pengobatan kuno ke penjara. Apa tujuan dari lembaga penegak hukum Anda? Bentak Zuanming sangat marah, dan kemudian ketika dia datang ke Qin Chen, dia tersenyum dan berkata, "Apakah yang mulia ini pemimpin dari balai pengobatan kuno?" Di usia muda, yang mulia memiliki penampilan yang begitu megah, dan memang seorang Tianzhao yang hebat. Ucap Zuanming rendah hati, seolah-olah dia telah melihat seorang teman lama. Mendengar itu, mata semua orang hampir jatuh. Qin Chen juga bingung, tetapi dengan kilatan matanya, dia telah menebak sesuatu, dan dia juga tersenyum dan membungkukkan tangannya. "Oke, ayo semua bubar." Zuanming berteriak dengan marah, dan segera memarahi semua orang. Qin Chen menyambut Zuanming ke aula pengobatan kuno. Feng Bukun itu adalah master tingkat menengah dari Sage Bumi. Dalam hal kekuatan, dia tidak jauh lebih lemah dari Zuanming. Hal ini tentu saja meningkatkan keinginan Zuanming untuk menjalin hubungan baik dengan Qin Chen. Zuanming tahu bahwa masalah ini mendesak, dan setelah mengobrol dengan Qin Chen sebentar, dia segera pergi. Dia ingin melaporkan masalah ini ke Kai Gaofeng sesegera mungkin. "Sao Chen, mengapa Zuanming memiliki sikap seperti itu?" tanya Sang Gukong dan lainnya terlihat bingung. "Hehe, seharusnya ini berkaitan dengan saat kita pertama kali memasuki kota," jawab Qin Chen mengedipkan matanya dan tersenyum sedikit. Mata Sang Gukong dan Qin Tingting juga berkedip, dan mereka saling memandang, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. Benar saja, seseorang datang ke pintu keesokan harinya. "Haha, Kai Gaofeng, manajer mansion Tuan Kota telah datang." Kai Gaofeng datang bersama Zuanming ke aula pengobatan kuno. "Tuan Kota ingin mengundangmu pahlawan muda, ayo pergi dengan lelaki tua ini." Ucap Kai Gaofeng langsung ke intinya, tanpa basa-basi apapun. Qin Chen hanya membungkuk sedikit, tetapi tidak ada formalitas di wajahnya, dan tubuhnya mekar dengan aura acuh tak acuh. Dia telah melihat pertempuran Holy Lord di tanah terlarang, dan dia secara alami tidak takut dengan nafas suci Kai Gaofeng, dan penampilan Qin Chen secara alami membuat mata Kai Gaofeng berkedip dan hatinya bahkan lebih terkejut. Anak ini luar biasa. Ini juga pertama kalinya dia bertemu muka dengan Qin Chen. Sebagai pelayan mansion Tuan Kota, dia telah melihat talenta muda yang tak terhitung jumlahnya, yang selalu hormat dan gemetar saat bertemu dengannya. Dia berkata, "Kamu seharusnya sudah tahu asal-usul kedatangan orang tua ini. Di kota Changsuan beberapa hari yang lalu, wanita muda dari mansion Tuan Kota saya diserang oleh seorang pembunuh. Berkat Qin Shaoxia yang menyelamatkan wanita itu, lelaki tua ini juga diselamatkan." Penguasa kota sangat senang ketika mengetahui bahwa Shaoxia Qin masih berada di kota Changsuan. Dia meminta lelaki tua ini untuk datang dan mengundang tuan muda ke rumah penguasa kota, untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Ucap Kai Gaofeng. Zuanming mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat postur Kai Gaofeng. Qin Chen berkata, "Tuan Kai terlalu memuji. Aku hanya praktisi biasa. Penyelamatan waktu itu hanya kebetulan." Ucap Qin Chen secara alami tidak percaya semua yang disampaikan Kai Gaofeng. Kelompok itu segera meninggalkan aula pengobatan kuno dan berjalan menuju rumah Tuan Kota bersama. Di bawah kepemimpinan Kai Gaofeng, Qin Chen pergi tanpa hambatan dan segera datang ke rumah penguasa kota. Rumah Tuan Kota sangat megah, dan Qin Chen tiba di aula hanya setelah Kai Gaofeng memberitahunya. Di atas aula ini, seorang pria yang mengenakan jubah bela diri emas sedang duduk di sana, memancarkan suasana yang menekan dunia.
Dia adalah orang suci tak tertandingi yang mengendalikan dunia. Ini Aoli, penguasa kota Changsuan. Dia memang seorang sage bumi yang tiada taranya, yang lebih dari 100 kali lebih kuat dari Feng Bukun. Qin Chen terkejut. Di depan Aoli, Shen Yuan di tubuhnya ditekan, seolah-olah pihak lain bisa membunuhnya dengan satu pikiran. Junior ini Qin Chen, saya telah melihat Tuan Kota. Ucap Qin Chen segera melangkah maju, membungkuk dan memberi hormat, nada suaranya tidak rendah hati atau sombong. Seni Kaisar Ilahi 9 bintang bekerja, mengungkapkan sedikit aura yang tak terduga. Apakah yang mulia yang telah menyelamatkan gadis kecil itu? Ucap Tuan Kota Aoli menyipitkan mata ke arah Qin Chen. Kekuatanmu bagus. Anda benar-benar dapat menyelamatkan putri saya pada saat yang paling berbahaya. Jika bukan karena Anda, putri saya mungkin dalam bahaya. Dari mana Anda berasal? Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Ucap Aoli terus berkata. Qin Chen terkejut lalu menjawab, penguasa kota sopan, pembunuh sebelumnya menggunakan metode kejam dan berisi pengetahuan tertinggi. Sebelum tembakan, dia jelas sudah siap. Penguasa kota harus menemukan tujuan organisasi pembunuh sesegera mungkin. Saya percaya bahwa pihak lain tidak akan pernah hanya mengambil satu kesempatan. Jika mereka berniat membunuh wanita itu lagi, wanita itu akan dalam bahaya. Jawab Qin Chen sederhana. Mata Aoli menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia berkata, anak muda ini, Anda sangat tajam dalam analisis, sangat tenang, dan memiliki sikap seorang pria besar, tetapi pembunuh itu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya sudah tahu asal-usul mereka. Melihat usia dan kekuatanmu, saya pikir Anda juga sosok arogansi dunia, mengapa Anda baru muncul di kota Changsuan saya? Selain itu, saya mendengar bahwa Yang Mulia mendirikan kekuatan Pavilion Cendi di kota Changsuan saya dan juga membunuh Gu Fangzai. Ayah, saya mendengar bahwa Anda menemukan dermawan yang menyelamatkan putri Anda, di mana itu? Sebelum Aoli menyelesaikan kata-katanya, pada saat ini, suara bersemangat terdengar, dan kemudian sosok seperti peri tiba-tiba masuk ke aula. Itu adalah wanita muda dari istana Tuan Kota yang pernah dilihat Qin Chen sebelumnya, Ao Qingling. Melihat Qin Chen, wajah Ao Qingling tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia datang ke Qin Chen dalam sekejap, dan membungkuk sedikit untuk memberi hormat. Gadis kecil ini bernama Ao Qingling, saya telah melihat pemuda, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya. Ucap Ao Qingling memiliki nada yang tulus, membungkuk untuk memberi hormat, rambutnya yang anggun menjuntai ke bawah, kulitnya sedikit kemerahan, seperti apel matang, yang dapat memeras air dengan sekali cubit, yang membuat hati bergoyang. Tapi Qin Chen tidak menyipitkan mata, hanya tersenyum, tidak terkesan dengan pemandangan musim semi, dan berkata sambil tersenyum, Nona sulung sangat sopan, ini hanya masalah sepele. Pada saat ini, beberapa orang berjalan, dan berkata, ini memang masalah sepele, tapi Tuan Kota Aolai memiliki latar belakang yang luar biasa. Aku belum pernah melihat Yang Mulia di kota Changsuan ini sebelumnya, ini sangat aneh. Qin Chen melihat seorang pria muda dan dua pria tua berjalan ke aula. Pria muda terkemuka itu penuh dengan sinar cahaya yang panas, seperti matahari yang terik. Kemanapun dia pergi, dia memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah Li Dongyu, putra tertua dari keluarga api jiwa yang dilihat Qin Chen di gerbang kota. Dan dua di belakang Li Dongyu adalah dua pria kuat, dengan mata elang, garang dan brutal, dan luar biasa. Mereka jelas dua penguasa alam suci bumi. Keduanya memandang Qin Chen dengan tatapan tidak puas. Awalnya, beberapa orang ini dan Qin Chen tidak memiliki keluhan dan dendam, tetapi ini semua karena dia menyelamatkan Ao Qingling. Qin Chen berkata, saya adalah seorang kultivator bebas. Datang ke sini secara tidak sengaja. Itu normal bagi beberapa orang untuk tidak pernah melihat Ben Shao. Ucap Qin Chen berkata perlahan, dengan sikap biasa. Keduanya mendengus, dan ketika Li Dongyu masuk, dia tidak pernah melihat Qin Chen dari awal hingga akhir,
dan dia hanya memberi hormat kepada Aoli secara langsung. Dong Yu telah melihat paman Aoli. Kemudian, dia menatap Ao Qingling di samping. "Qingling, mengapa kamu datang ke sini? Jangan tertipu oleh orang yang tidak tahu malu seperti itu," ucap Li Dongyu berbicara dengan dingin. Wajah Ao Qingling tenggelam dan berkata, "Li Dongyu, apakah aku harus minta izin padamu jika ingin bertemu seseorang?" Sekarang Qin Chen hadir, dia kebetulan menyelamatkan Ao Qingling, dan memenangkan kesan yang baik. Ini artinya telah menghalangi jalannya Li Dongyu. Meskipun asal Qin Chen tidak diketahui dan Li Dongyu tidak takut sama sekali, kali ini, masalahnya sangat penting. Li Dongyu secara alami tidak mengizinkan kecelakaan terjadi, dan semua kecelakaan harus ditekan dari awal. Yah, keponakan Dongyu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya sudah menyelidiki putra ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan organisasi Wukong. Sedangkan untukmu, Aoli memandang Qin Chen dan berkata, "Kamu telah menyelamatkan gadis kecil itu. Keluarga Ao saya bersyukur, apa yang Anda inginkan? Selama keluarga Aoku bisa melakukannya, aku bisa memuaskanmu. Ayah, bagaimanapun juga dia adalah penyelamatku. Kita tidak bisa bersikap kasar padanya," ucap Ao Qingling mengernyit, matanya menatap Qin Chen. Qin Chen berkata, "Ini tidak perlu. Ketika saya turun ke kota Changsuan ini, itu juga tidak disengaja. Di kota Changsuan ini, ada banyak hal yang harus dilakukan, dan pesta makan malamnya terlalu merepotkan. Junior ini hanya bertindak santai dan tidak meminta imbalan apapun," ucap Qin Chen acuh tak acuh. Basis kultivasi putra ini sangat kuat. Meskipun hanya puncak dari alam suci, itu tidak lebih lemah dari Li Dongyu. Saya khawatir dia memiliki asal yang luar biasa. Belum lagi gadis kecil ini memiliki kesan baik padanya. Mata Aoli berkilat, dan hatinya penuh dengan berbagai pikiran. Memikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, "Oke, pria muda itu memiliki sikap, saya terkesan, tetapi pria muda, secara alami, keluarga Ao saya tidak bisa kehilangan kesopanan dan membiarkan kekuatan lain di Yunzu menertawainya. Dengan cara ini, dalam setengah bulan dari sekarang, akan ada acara besar di kota Changsuan kami. Ketika warisan kuno akan dibuka, pemuda datanglah untuk berpartisipasi di dalamnya. Tolong jangan lewatkan. Untuk saat ini pahlawan muda bisa tinggal di mansion kotaku. Ada berkat Vena suci di rumah tuan kota saya. Pasti akan sangat bermanfaat bagi pemuda itu untuk menerobos ke alam berikutnya," ucap Aoli. Memikirkan hal ini, Qin Chen ragu-ragu dan berkata, "Bagus, mungkin itu lebih baik," jawab Qin Chen. "Haha bagus." Aoli juga tertawa dan berkata, "Gao Feng, kau bawa orang ini, dan kau harus mengaturnya di ruangan yang bagus. Meskipun rumah tuan kota ini sederhana, itu tidak akan pernah mengecewakan." Kai Gao Feng yang masih diam pada awalnya, saat ini membungkuk dan memberi hormat. "Pahlawan muda, ikutlah dengan budak tua ini." "Paman Kai, aku juga ingin pergi bersama," Ao Qingling berkata dengan penuh semangat. "Qingling, asal-usul orang ini tidak diketahui, Anda tidak boleh terlalu banyak menghubunginya," ucap Li Dongyu buru-buru mencegat. "Hah, bisakah kamu mengendalikan semua urusanku?" ucap Ao Qingling mendengus dingin, dan segera meninggalkan aula bersama Kai Gao Feng dan Qin Chen. "Keponakanku, Qingling memiliki temperamennya sendiri. Jangan menganggapnya serius," ucap Aoli tersenyum. "Paman Ao, jangan khawatir, Dongyu tidak akan memaksa." Li Dongyu berbalik, aura setan asli menghilang seketika, dan digantikan dengan wajah tersenyum penuh sinar matahari, dan dia berkata, "Dongyu mengundurkan diri." Kemudian berbalik dan pergi dengan dua orang di bawah komandonya. Kai Gao Feng dan Ao Qingling membawa Qin Chen berjalan-jalan di rumah penguasa kota. Semakin mereka pergi ke kedalaman rumah penguasa kota, semakin Qin Chen merasakan energi suci surga dan bumi, dan energi suci yang terkandung di udara menjadi sangat padat. Tampaknya ada urat suci besar di bawah tanah,
yang menghembuskan energi suci surga dan bumi sepanjang waktu. Berkultivasi di rumah tuan kota ini akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.